Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkah, rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di diskusi tutorial online mata kuliah Bahasa Indonesia sesi keempat ini. Saya ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Ibu Yunisa Zahra selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia, juga kepada rekan-rekan mahasiswa Universitas Terbuka yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan suatu materi yang berjudul COVID-19. COVID-19 ataupun yang biasa kita kenal sebagai virus corona merupakan suatu penyakit menular yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Penyakit ini biasanya menimbulkan gejala ringan, juga bisa menimbulkan gejala yang cukup serius sehingga membutuhkan pertolongan pertama dari tim medis. Menurut suatu studi kasus, virus corona diyakini asal mulanya berasal dari kota Wuhan di negeri Cina. Studi kasus ini menunjukkan bahwa pasar laut di kota Wuhan merupakan tempat pertama terjadinya penyebaran virus corona yang hingga kini menyebabkan 6,4 juta kematian di seluruh dunia. Masing-masing orang memiliki respon yang berbeda terhadap virus corona. Sebagian besar orang yang terpapar akan mengalami gejala ringan sehingga akan pulih dengan sendirinya tanpa pertolongan dari rumah sakit. Biasanya gejala umum yang ditemukan adalah berupa demam, batuk, kelelahan, dan lumpuhnya indera penciuman serta perasa. Gejala lain yang sedikit tidak umum ditemukan adalah gejala berupa sakit tenggorokan, sakit kepala, nyeri sendi, nyeri otot, diare, dan ruam pada kulit. Penanganan pertama bagi penyintas COVID-19 adalah melakukan isolasi, baik itu secara mandiri bagi mereka yang mengalami gejala ringan, dan melakukan isolasi di fasilitas kesehatan yang telah disediakan bagi mereka yang mengalami gejala yang cukup serius. Hal tersebut ditujukan untuk memotong rantai penyebaran virus corona tersebut. Lantas bagaimana untuk pengobatan penyakit yang disebabkan oleh virus corona ini? Sayangnya hingga saat ini belum ditemukan obat yang dapat digunakan untuk menyembuhkan penyakit yang disebabkan oleh COVID-19. Para ahli hanya bisa menyarankan agar penderita dari penularan COVID-19 untuk melakukan berbagai kegiatan yang dapat menimbulkan imunitas tubuh, dapat berupa mengkonsumsi berbagai vitamin ataupun makanan yang dapat meningkatkan antibodi tubuh sehingga imun dalam tubuhnya dapat melawan virus corona. Saat ini langkah yang diambil oleh pemerintah Indonesia adalah pemberian vaksinasi sebanyak 3 dosis bagi masyarakat umum dan 4 dosis bagi tenaga medis. Langkah tersebut cukup memberikan dampak yang signifikan. Bisa dilihat dari grafik penurunan angka penyebaran COVID-19 yang terjadi pada tahun ini. Cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih untuk segala perhatiannya. Mohon maaf untuk segala kekurangannya. Apabila ada pertanyaan, saya persilahkan untuk tinggalkan pertanyaan kalian di kolom diskusi yang telah disediakan. Saya Nanda Endang Ahmad, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.